Nyala lilin Prapaskah ketiga ini melambangkan kehadiran Allah di dunia. Saudara, kita masih terus menghayati visi kita bahwa kita dipanggil untuk mengikut Kristus, mengikut Allah, follow Him. Dua kata yang sangat singkat, saudara, tetapi itulah inti dari seluruh kekristenan kita, mengikut Kristus. Maka kita disebut sebagai orang Kristen. Mengikut Kristus berarti kita sudah ingat ada cara dan jalan Allah yang kita ikuti. Kita mengikut dunia punya cara dan jalannya, tetapi kerajaan Allah juga punya cara dan jalannya. Itu sebabnya tema kita terus-menerus untuk melihat bagaimana cara dan jalan Allah dan kita mengikutinya. Dan hari ini kita akan melihat bahwa Allah, jalan dan cara Allah adalah sovereign. Dia berdaulat. Dia itu berkuasa penuh. Dia itu tanpa batas. Dan teman saya dari Indonesia sempat bertanya kepada saya karena dia sedang menyusun satu buku yang indah, yaitu mengumpulkan statement spiritualitas dari hamba-hamba Tuhan. Spiritualitas yang diyakininya pada waktu menjadi orang Kristen, dan yang kedua, spiritualitas yang dimilikinya pada waktu memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan itu dikumpulkan semuanya. Dan saya termasuk yang diminta untuk menjawab dengan secepatnya. Karena ini bukan suatu karangan, sesuatu yang hakiki, tidak perlu dipikir, ya, yaitu sesuatu yang memang dihidupi selama ini. Dan saudara, jika saya untuk menyaksikan apa spiritualitas saya begitu saya menjadi orang Kristen, saya menjawab sangat singkat karena itulah yang saya hidupi sampai dengan hari ini. Buat saya spiritualitas saya hanya sederhana, tetapi itulah yang membuat saya terus melakukannya sampai dengan hari ini. Allah adalah Allah, God is God, dan saya bukan. Itu begitu saya menjadi Kristen, itulah spiritualitas saya, hanya dalam satu kalimat: Allah adalah Allah dan saya bukan. Karena buat saya menyadari awal jatuhnya manusia ke dalam dosa adalah pada waktu iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kau makan itu, tapi kau akan menjadi seperti. Dan banyak manusia hidup mau seperti Allah. Tetapi begitu saya menjadi Kristen, usaha spiritualitas saya juga untuk tidak menjadikan kemudian diri saya akan menjadi satu dengan Allah, yaitu diri saya adalah Allah itu sendiri. Allah adalah Allah dan saya bukan. Dan saya tahu saudara, konsekuensinya menjadi sangat panjang buat saya. Yang pertama, saya harus mengakui kedaulatan Allah. Sedaulat apapun dalam kehidupan ini yang saya miliki, dan saya berhadapan dengan kedaulatan apapun atas nama negara, atas nama bos, saya selalu melihat kedaulatan Allah lebih di atasnya. Semua ciptaan manusia sampai dengan negara pun tidak akan dapat merampas kedaulatan Allah. Sebenarnya pada waktu saya di Yogyakarta, saya menjadi warga negara Indonesia dari warga negara asing. Kemudian semuanya disumpah demikian rupa, termasuk orang-orang Kristen. Tetapi saya berkata, menurut kedaulatan dari Allah, saya tidak diizinkan untuk bersumpah. Katakan dia dan dia tidak, maka saya hanya akan dapat berjanji atas nama Tuhan. Dan ternyata hukum mengizinkan hal itu. Allah adalah Allah
dan saya bukan. Kedaulatan ada di tangan Allah. Itu berarti yang pertama, saya menyadari bahwa Allah itu tidak terbatas, sedangkan saya ini sangat terbatas. Dan itu membuat saya menyadari dalam semua aspek kehidupan saya tidak akan pernah mengurung Allah dalam batas-batas manusiawi saya. Baik dalam batas-batas hukum ciptaan Allah, kedaulatan saya, Allah tak terbatas. Dia mampu melampaui sains, dia mampu melampaui logika. Karena logika juga ada diciptakan oleh Allah itu sendiri. Allah itu berdaulat, dia tidak terbatas. Dan yang kedua buat saya, Allah itu berdaulat, maka saya lebih tunduk kepada Allah daripada apapun. Itu sebabnya pergumulan dan tantangan saya pertama pada waktu saya harus memutuskan menjadi pendeta, saya berhadapan dengan kedaulatan orang tua saya sendiri atas diri saya. Dan saya juga berhadapan kedaulatan Tuhan sebagai pemilik daripada saya. Akankah saya lebih tunduk kepada kedaulatan orang tua saya, ataukah saya akan lebih tunduk kepada kedaulatan Tuhan? Suatu yang tidak mudah, tetapi buat saya bukan Allah. Allah lebih berdaulat. Allah juga lebih berdaulat daripada ayah saya, sehingga saya harus lebih menuruti Allah daripada semuanya. Saudara, yang ketiga, kalau Allah adalah Allah dan saya bukan, itu berarti yang ketiga buat saya akan selalu mengandalkan Allah dalam kehidupan saya ini. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang saya rasa begitu superpower, tetapi saya menyadari Allah lebih superpower. Dia dapat menggoyahkan apapun yang kita anggap dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kita ini. Karena pada waktu saya ditanya lalu apa spiritualitas saya sebagai pada waktu saya ini memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, dan saya menjawab, saudara, spiritualitas saya sebagai hamba Tuhan hanya juga dalam satu kalimat: dengan sukarela saya menyerahkan hak-hak saya. Itulah hamba. Dengan sukarela saya menyerahkan hak-hak saya kepadanya. Dan memang kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kita semua kalau mau menjadi hamba Allah, kita kembali dalam Alkitab yang tidak hidup dalam zaman merdeka seperti ini. Hamba pada waktu itu artinya adalah doulos, itu artinya budak. Itu berarti kalau dia sudah dibeli lunas oleh tuannya, dia tidak punya hak lagi atas dirinya. Dia milik sepenuhnya dari tuannya. Memang budak pada zaman itu menyerahkan dirinya mungkin tidak dengan sukarela, tetapi menjadi budak itu berarti dia kehilangan haknya sendiri. Tetapi menjadi hamba Allah itu berarti dengan sukarela menyerahkan hak-hak kepada tuannya. Dan saya rasa tidak akan ada orang bisa menjadi hamba Tuhan kalau dia tidak menyerahkan hak-haknya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Karena budak itu berarti adalah orang yang telah dibeli lunas sepenuhnya oleh tuannya, dan dia sepenuhnya milik daripada Tuhan. Dia tidak memiliki kedaulatan lagi atas dirinya. Kedaulatannya ada di tangan tuannya sebagai pemilik dalam kehidupannya. Dan itulah spiritualitas. Mari kita hayati hari ini cara dan jalan Allah. Kalau saudara mau mengikut, follow Him, Tuhan, cara dan jalan Allah itu adalah sovereign. Allah itu berdaulat. Allah itu tidak terbatas. Mari kita lihat di dalam kamus kata kedaulatan, dari kata daulat yang artinya adalah kekuasaan atau pemerintah. Jadi berdaulat itu artinya mempunyai kekuasaan, mempunyai wewenang. Kedaulatan maka berarti kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintah. Negara yang berdaulat seperti Indonesia pada waktu kemudian
tanah air kita, khususnya lautan, sering diobok-obok oleh bangsa-bangsa lain dan ikan dan kekayaannya dikeruk sedemikian rupa. Pada waktu salah satu menteri kabinet yang sangat kontroversi perempuan, Susi, siapa itu ya? Susi, dan menyatakan siapa saja kapal yang memasuki daerah kedaulatan Indonesia akan ditenggelamkan. Berarti negara yang berdaulat, dia punya hak buat mereka yang tidak menghargai kedaulatan negara untuk ditenggelamkan. Maka saudara, kalau dikatakan kedaulatan Allah, itu berarti Allah kita akui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Saudara boleh berkuasa dan merasa hidup juga ada raja, ada kuasa-kuasa kegelapan yang juga penuh dengan kuasa dewa dan dewi yang dianggap dipuja dan ditakuti. Tetapi Allah itu berdaulat, itu berarti saudara kita akui dia memegang kekuasaan tertinggi atas segala sesuatu. Maka mari kita renungkan kedaulatan Allah ini dari kisah Daniel, saudara, yang telah kita baca bersama di dalam Perjanjian Lama. Daniel menjadi hamba. Sekali lagi kata hamba pada waktu itu adalah budak Raja Babel setelah Yerusalem diruntuhkan. Maka Raja Babel bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang yang berasal dari keturunan raja dan bangsawan, keluarga yang merdeka dan mulia sebelumnya di Israel. Raja Babel memerintahkan orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Maka mereka pun dibawa ke Israel untuk melayani Raja Babel, termasuk di dalamnya adalah Daniel. Jadi Daniel sebelumnya adalah orang yang merdeka. Bahkan dia berasal dari keturunan yang sangat mulia, karena ini sangat selektif. Tetapi begitu Yerusalem runtuh, saudara, dia kehilangan kemerdekaannya, dia kehilangan juga kemuliaan atas nama dirinya sendiri, dan dia kemudian menjadi budak. Bahkan namanya sendiri tidak boleh dipakai, dia kemudian diganti namanya menjadi Belsasar. Adakah kita bertanya, bagaimana raja dapat berbuat demikian terhadap manusia? Daniel, sampai namanya saja bisa diganti dan dibuang dari merdeka menjadi budak. Raja dapat melakukannya karena dia sovereign pada waktu itu. Dia berdaulat, dia berkuasa penuh tanpa batas pada waktu itu terhadap rakyatnya dan terhadap mereka yang telah ditaklukkannya, termasuk Israel dan rakyatnya. Daniel dengan demikian berada di bawah kedaulatan raja pada waktu itu, yang membuatnya, menjadikannya dia budak dan hamba dari raja itu. Saya menyadari memang sovereignty, kedaulatan, buat kita yang hidup zaman sekarang ini dapat menjadi satu konsep yang sulit dimengerti bagi banyak orang modern sekarang ini. Namun kita kembali abad-abad yang lampau, para penguasa itu mempraktekkan yang namanya otoritas dan kewenangan dan kekuasaan tunggal. Itu raja dan pemilik segala sesuatu, dari semua hal, segala sesuatu, dan semua orang yang berada di wilayah kekuasaannya. Maka termasuk Daniel di dalamnya, saudara. Maka mari kita perhatikan, raja mempunyai kedaulatan.
Kita diingatkan pada waktu kita ini manusia jatuh ke dalam dosa. Setiap manusia mau hidup dalam kedaulatan, mengambil kedaulatan Allah itu. Dan bahaya itu kemudian saudara, kedaulatan itu dapat menjadi kedaulatan tertinggi tanpa kita menyadari bahwa pemilik kedaulatan adalah Allah yang melebihi semua kedaulatan yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Maka ketika Raja Babel memerintahkan dan menyuruh Daniel dan juga para budak Israel untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hal yang menyenangkan Allah atau yang kehendak Allah, pergumulan mulai terjadi. Dan itu inti sudah baca nanti dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tahu Allah itu berdaulat, dan dia tahu hal-hal yang menyenangkan Allah. Dia juga tahu apa yang dituntut oleh Allah dalam kehidupannya. Dia juga tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan. Tetapi mereka berhadapan juga dengan raja yang memberi kehidupan, yang berkuasa, yang berdaulat atas wilayah dan negara, yang menghendaki hal-hal yang berbeda dengan kedaulatan Allah pada waktu itu. Maka sebagian besar dari orang Israel akan berkata, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa sesungguhnya kami memang selalu ingin menghormati dan mematuhi-Mu. Namun, apa boleh buat? Kalau raja bertitah seperti ini, dan memang berbeda dengan kehendak, apa yang dapat kami lakukan?" Karena sadari pergumulan ini adalah pergumulan kita terus sampai dengan hari ini. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau berkata, kuduskanlah hari Sabat. Tapi Tuhan, bos saya berkata demikian. Dan dapat terus lanjutkan apapun dalam kehidupan ini. Sedangkan hal-hal yang menyenangkan Allah, kita akui sebagai Dia yang berotoritas dalam kehidupan kita, akan berhadapan dengan otoritas lain dalam kehidupan ini. Entah bos kita, perusahaan kita, hobi kita, kesenangan kita, yang tiba-tiba menjadi suatu kedaulatan dalam kehidupan kita ini. Kita berpikir bahwa menuruti Allah akan membuat saya binasa. Mungkin saya tidak akan bisa makan, saya kehilangan pekerjaan saya tidak akan hidup. Maka minta maaf Tuhan, saya lebih mengikuti kedaulatan yang lain. Dan itulah yang diikuti oleh sebagian besar dari bangsa Israel, karena dia tahu kedaulatan Raja Nebukadnezar luar biasa. Minta maaf Tuhan. Tetapi beberapa gelintir anak-anak Tuhan berbeda, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, mereka memiliki kesadaran yang berbeda dengan yang lain. Meskipun namanya sudah dirubah Belshazzar, tetapi dia tetap menghayati bahwa dirinya adalah Daniel. Ada yang namanya Daniel? Apa artinya Daniel, saudara? Apa artinya Daniel? Ya, termasuk Daniel, Mesak. Di dalam bahasa Ibrani, Daniel berarti Tuhanlah hakimku, Tuhanlah yang berkuasa atasku. Kata hakim itu berarti Allah lah yang berdaulat, memiliki integritas, keputusannya sebagai hakim mengikat dan berdaulat dalam kehidupan ini. Maka Daniel pun menyadari bahwa apapun yang Nebukadnezar pikir, karena dia berdaulat dan raja dan dia sudah menaklukkan Israel, apapun dapat dia kendalikan dengan kekuasaan dan kedaulatannya. Namun buat Daniel, ia tidak berada di atas atau melebihi kedaulatan Allah. Daniel menyadari kedaulatan Allah melampaui kedaulatan raja-raja di bumi ini.
Meskipun harus menghadapi nanti Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan lautan api sebagai bentuk kedaulatan raja, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, Allah lebih berdaulat dan dia tidak takut menghadapi kobaran api. Daniel harus masuk ke lubang singa menghadapi kedaulatan raja, tetapi dia tetap berkata, Allah, jangan pikir bahwa keputusan-keputusan kedaulatan raja dapat melampaui kedaulatan daripada Allah. Dan itulah yang diperagakan di dalam kitab Daniel buat kita semua. Kita juga tarik dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Dapatkah kita hidup dengan keyakinan yang sama bahwa Allah yang kita ikuti, Allah yang kita layani adalah supreme, berdaulat atas segala sesuatu, termasuk apapun yang ada yang kita miliki, termasuk bahkan hidup kita ini sendiri. Jalan atau cara Allah adalah sesuai dengan karakter dan sifat Allah yang berdaulat itu. Karena dia berdaulat, maka cara dan jalannya harus kita yakini mutlak, absolut, tidak perlu untuk kita pertanyakan, kita percayai, kita patuhi, kita ikuti dengan sukacita, dengan sukarela. Bagi Daniel, raja absolut bagaimanapun seperti Nebukadnezar tidak memiliki keabsolutan melebihi Allah. Ia tidak boleh dikontrol oleh absolut kekuasaan raja yang mengatur atas dirinya. Segala sesuatu yang melawan dan melebihi Allah, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap lebih mengikuti Allah. Kedaulatan Allah tetap akan mempengaruhi Babel dan kerajaannya. Memang raja oleh karena berdaulat dapat mempengaruhi hidup Daniel masuk ke lubang singa. Karena kedaulatan raja, Sadrak, Mesak, Abednego bisa dimasukkan ke dalam dapur api. Tetapi kedaulatan Allah, saudara, akan lebih berkuasa dan akan mempengaruhi Raja Babel dan kerajaannya. Itu yang diyakini oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka suatu kali Raja Babel sangat penasaran dengan arti, makna mimpi. Ia gelisah, resah dengan mimpinya. Saya rasa sama seperti kita kalau kita bermimpi sesuatu yang indah, hati kita juga akan berbunga-bunga senang. Tetapi pada waktu kita bermimpi buruk dan kehidupan kita, kita juga gelisah dan bertanya-tanya apa arti dan maknanya. Dengan kedaulatannya, raja kemudian memanggil semua orang yang pandai, orang berilmu, baca di dalam ahli jampi, ahli sihir, para kastin, artinya orang-orang yang paling bijak-bijak pada waktu itu, untuk menerangkan kepadanya apa arti mimpinya. Tetapi dia tidak mau menyebut apa mimpinya. Jadi mereka semua diminta untuk mengatakan, saya ini mimpi apa, lalu apa artinya. Semua orang kastin dan cerdik sampai sihir berkata, tidak ada raja seperti itu. Yang ada adalah dia mengatakan, saya mimpi begini, apa artinya? Tapi tidak ada yang bertanya, saya mimpi apa, lalu jelaskan. Tidak ada orang yang bisa mengatakannya. Tetapi raja dengan kedaulatannya berkata, barang siapa tidak dapat mengatakan mimpi saya ini apa dan menjelaskannya, semua dihukum mati. Dari itu kedaulatan. Raja bisa melakukan hal itu pada zaman itu karena dia berdaulat pada waktu itu. Dan sebagai kaum terpelajar, Daniel dan teman-temannya tidak luput dari tantangan dan ujian ini. Apakah mereka mampu menjelaskan misteri mimpi raja itu atau tidak, berhadapan dengan kedaulatan raja yang seperti itu? Mereka juga menghadapi ancaman hukuman mati, bukan? Daniel menyadari kalau ia tidak tahu. Sekali lagi, inilah yang saya katakan, Allah adalah Allah dan saya bukan. Dan Daniel berkata seperti itu, saya bukan Allah. Mana mungkin saya bisa tahu kamu mimpi apa? Apalagi kemudian menjelaskan apa artinya.
Maka buat Daniel yang menyatakan aku ini bukan Allah. Daniel menyadari kalau ia tidak tahu dan tidak sanggup untuk mengartikan mimpi raja. Maka karena dia bukan Allah, dia berpaling kepada Allah. Karena Allah adalah Allah. Maka dia bertelut di hadapan Allah dan berkata, engkau Allah berdaulat, tak terbatas. Dan kita lihat singkat cerita bagaimana kemudian Daniel oleh karena anugerah daripada Tuhan, pada waktu dia meminta pertolongan kepada Allah, dan dia bukan meminta pertolongan kepada raja, memohon belas kasih sayang Allah semesta langit untuk memberitahukan kepadanya rahasia dan misteri, supaya Daniel dan teman-temannya jangan lenyap bersama-sama dengan orang bijaksana lainnya di Babel. Kita baca Daniel pasal 2 ayat 18. Dan Allah pun menjawab mereka untuk menunjukkan Allah lebih berdaulat dari semua kedaulatan yang ada di dunia ini. Dengan menyatakan mimpi raja dan maknanya kepada Daniel dalam sebuah penglihatan. Dengan hikmat saudara dari Tuhan itulah Daniel mulai memaparkan mimpi Raja Nebukadnezar secara keseluruhan sampai kepada kedatangan kerajaan Allah. Akan ada kerajaan-kerajaan lain selain kerajaan dari Nebukadnezar, tetapi semua kerajaan itu akan binasa. Akan ada kerajaan-kerajaan lain yang juga akan binasa, tetapi yang kekal untuk selama-lamanya adalah kerajaan Allah itu sendiri. Saudara, begitu mendengar penjelasan dari Daniel, kita lihat muncul pengakuan dari seorang yang berdaulat pada waktu itu, yaitu Nebukadnezar. Dia berkata, Allah yang Daniel sembah, Allahnya Daniel adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mengatasi segala Allah, Allah yang berkuasa atas segala raja, dan Allah yang mampu menyingkapkan segala misteri yang tersembunyi. Dia tidak terbatas. Bacaan kita berikutnya. Dan Yesus dikatakan, aku akan mencurahkan roh, dan rohku itu juga tak terbatas. Oleh karena Allah itu tidak terbatas. Maka Daniel, saudara, menanggapinya dengan pujian. Dan pujian hari ini yang kita baca, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Ia mengubah saat dan waktu. Dari kedaulatan Allah luar biasa. Saat dan waktu dapat dirubahnya. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Kita lihat ayat 20 sampai dengan 21. Dan itulah Allah Daniel. Bukankah Allah Daniel adalah Allah kita juga? Kita berkumpul hari ini juga menyembah Allah Daniel, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Musa, Allah kita juga hari ini. Kehendak Allah yang menyebabkan segala sesuatu. Allah berotoritas mengendalikan segala sesuatu bagi kemuliaannya dan sesuai dengan rencananya. Allah sanggup melakukan sesuatu yang sinkron dengan seluruh dirinya, yang adalah berdaulat dan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Itulah yang terjadi. Meskipun di lubang singa, yang terjadi adalah kemuliaan Allah. Meskipun masuk ke hal yang sangat mengerikan, satu teror, hukuman yang tak beradab, hanya kegelapan dan kengerian. Tetapi di situ kedaulatan Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dimunculkan di tengah-tengah kehidupan yang tidak biadab itu, saudara. Allah selalu aktif, tidak pernah pasif, tidak pernah diam atau pasrah. Itu keyakinan kedaulatan Allah dalam kehidupan kita ini. Allah berdaulat, maka Ia pencipta. Dengan kata lain, penciptaan,
penebusan, pemeliharaan, wahyu, dan banyak tindakan-tindakan Allah yang lain yang dicatat di dalam Alkitab adalah ekspresi dari kedaulatan Allah. Dan semuanya adalah tindakan bebas dari Allah. Artinya dia tidak harus mencipta. Allah juga tidak harus menebus. Allah juga tidak harus memelihara. Bagi manusia, semua itu dipahami anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, keputusan semata-mata dari Tuhan, bukan karena prestasi, bukan dia harus berbuat karena berhutang dengan kita, tidak. Itu kedaulatan Allah, semata-mata belas kasih dan anugerah Allah kepada kita. Namun meskipun Raja Nebukadnezar mengakui dan bersaksi akan kedaulatan Tuhan, mari kita belajar bersama-sama ketika kesuksesan dan kebesaran Nebukadnezar makin melimpah-limpah dan sampai kepada puncaknya. Raja Nebukadnezar tidak ingat lagi akan mimpinya. Dia juga tidak ingat lagi akan arti mimpi yang bisa diingatkan oleh Daniel. Peringatan dari Tuhan yang diberikan. Ia membanggakan kebesaran kerajaan yang ia pimpin. Ia merasa dia sungguh-sungguh berdaulat dan tidak membutuhkan Allah dalam kehidupannya. Maka terjadilah segala nubuatan Tuhan yang sudah disampaikan melalui ini. Dapat ia direndahkan seperti binatang selama 7 tahun. Dan setelah genap, ia akhirnya sadar. Baca terus dalam Alkitab, Tuhanlah yang mempunyai segala hal di bumi. Jangan pikir saudara mau mengabaikan Allah demi karier saudara, sudah boleh sampai kepada puncaknya, saudara tidak membutuhkan Allah lagi seperti Nebukadnezar. Tapi 7 tahun pada akhirnya Nebukadnezar menyadari dia seperti binatang saudara, dan menyadari Allah lah yang berdaulat. Sedaulat apapun dia, raja dengan kekuasaannya bisa melempar Daniel lubang singa, bisa melempar manusia ke dapur api. Tetapi ada kedaulatan yang lebih tinggi dalam kehidupan ini. Nah, mari kita belajar dari Nebukadnezar. Ada saat-saat saudara akan dibuai sesuatu yang saudara anggap berdaulat dalam hidup saudara, dan saudara mulai mengabaikan Allah dan mulai menurut. Seperti orang-orang lain bangsa Israel lebih takut kepada Nebukadnezar. Dia pikir dengan mengikut Nebukadnezar hidupnya akan lebih aman, akan lebih damai, lebih sejahtera. Tetapi buat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, tidak. Bukan Nebukadnezar yang harus itu. Kesejahteraan, kehidupan, keselamatan tidak berada di dalam Nebukadnezar. Kehidupan ada di dalam Allah yang lebih berdaulat di dalam Nebukadnezar. Tetapi Raja Nebukadnezar lupa. Itu sebabnya orang Jawa indah. Setiap kali saudara sedang bertengkar, saudara sedang emosi, selalu eling, nggak gitu ya? Setiap kali teman saya itu, kalau saya kecil punya teman Jawa, kalau apa salah sepakat, eling, katanya begitu ya. Sering kita lupa, saudara. Berapa banyak orang kaya yang lupa berpikir kedaulatan yang luar biasa. Nebukadnezar, saudara, menjadi pelajaran buat kita. Belajarlah dari kesalahan Raja Nebukadnezar dan muliakanlah dan utamakanlah Tuhan seperti Daniel, meskipun berhadapan dengan risiko apapun. Saya rasa pada waktu Daniel dimasukkan lubang singa, coba bayangkan saya sendiri. Mungkin tidak ada yang berani dan memilih jalan itu. Atau Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke dapur api seperti itu. Dan beranikah saudara berhadapan dan hanya melihat kematian? Kalau saya mengikut Nebukadnezar, ada kehidupan di sana, saya selamat. Tapi seluruh kitab Daniel mau menjelaskan kepada kita, lihat kedaulatan Allah
lebih dari semua kedaulatan di muka bumi ini. Biarlah Allah tetap memiliki kedaulatan penuh dalam hidup saudara, untuk mengatur hidup saudara. Mari kita follow Him, ikuti cara dan jalan yang berdaulat absolut buat kita saudara. Karena jalan itulah jalan kebenaran, karena jalan itulah jalan keselamatan buat kita, karena jalan itulah jalan kehidupan buat kita. Tuhan di atas segala Tuhan, di atas segala bos dalam kehidupan kita. Amin.